Oke guys, lanjut part 3 yaitu pertemuan ketiga tentang tugas mentoring. Nah, sekarang kita bakal membahas cukup menarik nih, yaitu tentang akhlak. Nah, akhlak di sini bakal saya bagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah akhlak dalam berkendara. Nah, akhlak dalam berkendara dalam Islam adalah adab dan etika saat menggunakan kendaraan, baik itu motor, mobil, atau transportasi lainnya. Dalam Islam, berkendara itu dianggap bagian dari muamalah sehingga harus mencerminkan nilai moral. Nilai-nilai akhlak atau moral itu seperti tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain, kayak mengikuti peraturan-peraturan yang ada agar tidak membahayai diri dan orang lain. Yang kedua, saya taat aturan lalu lintas, tidak ugal-ugalan, tidak mencoba menonjolkan diri atau kayak berkencang-kencang gitu. Memberi jalan dan mendahulukan pejalan kaki, merawat kendaraan agar tidak menimbulkan bahaya atau polusi. Nah, yang kedua itu adalah akhlak gender dalam perspektif Islam. Apa itu? Dapat kita pahami bahwa sebagai peran sosial laki-laki dan perempuan yang dapat berubah sesuai budaya selama tidak melanggar prinsip Islam. Prinsip gender dalam Islam disajikan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Itu kesetaraan spiritual. Isinya itu kesetaraan spiritual, yaitu laki-laki dan perempuan sama kependudukannya di hadapan Allah. Pembagian sifat dan perannya itu fleksibel, bukan kaku. Kayak nilai utamanya itu adalah keadilan, bukan menyeragamkan. Yang ketiga yaitu hak-hak perempuan harus dijaga. Itu seperti pendidikan, kepemilikan harta, bekerja, dan berpendapat itu harus sama atau sesuai dengan norma-norma yang berlaku, baik itu baik di agama ataupun di undang-undang ataupun nilai-nilai negara yang kita anut. Dan laki-laki dan perempuan itu diciptakan bukan karena mereka memiliki sesuatu kelebihan, tapi karena mereka saling melengkapi, bukan bersaing. Konsep atau safaul saling membantu. Jadi Islam menolak diskriminasi buta, tetapi juga menolak penghapusan total perbedaan biologis dan yang sudah kodratnya. Yang ketiga yaitu akhlak kolektif dalam Islam, yaitu etika perilaku yang muncul dalam kehidupan bersama seperti masyarakat, organisasi, dan komunitas. Contohnya seperti gotong royong, saling menolong, ta'alun ala bir wa taq, atau bahasa Arabnya musyawarah, menghargai pendapat, terdapat dalam Quran surah Asy-Syura ayat 38. Toleransi terhadap perbedaan karakter, latar belakang, ataupun budaya, menjaga kehormatan, dan lain-lain. Jadi akhlak kolektif itu adalah cara Islam membentuk masyarakat yang tertib, damai, dan penuh keadilan. Nah, yang masuk materi keempat itu tentang pendidikan pranikah dalam Islam. Pendidikan pranikah adalah pengetahuan atau pembinaan mental, spiritual sebelum memasuki pernikahan agar keluarga dibangun kokoh. Jadi intinya isi utama pendidikan pra-Islam atau memahami tujuan pernikahan pasti, yaitu tentang ketenangan, kasih sayang, saling melengkapi, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Yang keempat yaitu akhlak suami istri, saling menghormati, tidak kasar, tidak menuntut berkelebihan. Yang terakhir yaitu manajemen waktu, kayak komunikasi efektif, menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Oke, lanjut yaitu yang pasti penting perlu ketahui dalam pernikahan, yaitu tentang kesehatan reproduksi. Jadi kita itu harus tahu memahami batasan, menjaga hak pasangan, dan menjaga kebersihan baik itu yang di alat kelamin ataupun hal-hal lainnya.
Dan juga kita sebagai keluarga atau nantinya suami istri harus juga tahu tentang pendidikan anak. Dan jadi kita sebagai peran keluarga sebagai madrasah pertama atau dapat pembelajaran anak yang pertama itu terdapat pada orang tuanya. Jadi kita harus memiliki peran dan mengetahui peran dan tanggung jawab sebagai itu ekonomi, emosi, pembagian tugas dan lain-lain. Jadi dalam Islam itu menganjurkan agar pasangan belajar berdiskusi dan memahami kesiapan diri sebelum menikah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan jelas dan dapat membantu kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.